Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1116 sampai 1120. Dev tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dari lingkaran yang dia buat. Meskipun mereka pergi, mereka pasti ada di dekatnya. Dev melambaikan tangannya. Dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Segera 4 Dev yang identik muncul. Dan masing-masing Dev menempati posisi. Pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan, membentuk bayangan, pedang satu demi satu. Dan energi pedang yang menakutkan mengamuk ke segala arah. Seolah mencekik semua yang ada di formasi. Kepulan-kepulan hujan darah tercurah. Dan tak lama kemudian sosok beberapa prajurit pulau muncul. Setiap orang memiliki luka di tubuh mereka. Meskipun mereka mati-matian melawan dengan pedang, katana. Tetapi itu tidak ada artinya. Dev memandang Kawashima Hiroji. Mata, seperti obsidian, memancarkan cahaya dingin dan ganas. Memberi orang rasa penindasan yang tak terbatas. Kedua anak itu baru saja dibunuh oleh Kawashima Hiroji ini. Dan Dev ingin Kawashima Hiroji ini membayar harganya. Desir pedang pembunuh naga di tangan Dev terayun. Apa? Kawashima Hiroji menjerit. Dalam sekejap, aku melihat lengan Kawashima Hiroji. Aku melihat satu terpotong, berdarah seperti sungai. Kakak kedua melihat Kawashima Hiroji melihat lengannya terpotong. Kawashima Hiroshi berteriak, lalu berteriak kakak keempat. Saudara kelima, kita harus bersatu untuk mencegah didekati oleh Dev ini. Begitu suara Kawashima Hiroshi jatuh, dia melihat sosok berkedip. Dan kemudian Dev sudah ada di depannya. Kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak membiarkanku mendekat, aku tidak akan mendekat. Dev memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Kawashima Hiroshi terkejut, dan pukulan naluriah menghantam Dev. Dev mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Kawashima Hiroshi. Dengan suara nyaring, lengan Kawashima Hiroshi langsung terpelintir. Sekarang di antara 5 prajurit pulau, hanya 2 yang tersisa dengan tangan dan kaki lengkap. Kawashima Hiroichi, Kawashima Hiroji, dan Kawashima Hiroshi. Ketiganya memiliki tangan yang patah karena Dev menggunakan jaring berlian. Pada saat ini, Kawashima Hiroichi yang sudah sekarat tiba-tiba melemparkan sebuah benda dari tangannya. Hiroshi menahan rasa sakit yang parah, mengulurkan tangannya untuk menangkap apa yang Hiroichi lempar, dan kemudian melemparkannya ke Dev. Jaring besar dengan ukuran lebih dari 10 meter persegi muncul di udara, dan cahaya keemasan melintas di jaring. Ini adalah trik terakhir yang mereka gunakan untuk menjalankan misi mereka. Keluarga Watanabe menghabiskan banyak uang untuk membeli jaring Vajra ini. Dari wilayah barat, jaring berlian membungkus Dev dalam sekejap, dan kemudian mulai menyusut terus-menerus, menyebabkan Dev meringkuk bersama. Tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Dev ditangkap oleh jaring berlian, beberapa prajurit pulau menghela nafas lega. Dan sekarang, Dev telah menjadi domba yang harus disembelih. Sementara dia tidak bisa bergerak. Kamu tetap tidak mau melakukannya. Kawashima Hiroichi mengingatkan dengan keras. Segera,
Dua prajurit pulau yang tersisa memegang pedang katana, menikam ke arah Dev dengan ganas. Dentang-dentang, tapi tidak peduli seberapa keras mereka berdua menebas. Tidak ada cara untuk menghancurkan pertahanan fisik Dev. Kedua, ketiga, kamu juga melakukannya. Ketika Kawashima Hiroichi melihat ini, dia hanya bisa membiarkan Kawashima Hiroji dan Kawashima Hiroshi yang lengannya patah juga naik bersama. Keempat prajurit bergabung dan menyerang jaring berlian dengan energi satu demi satu, membuat cahaya keemasan di jaring berlian semakin menyilaukan. Kekuatan represif yang tak tertandingi menekan Dev, dan jaring berlian terus menyusut, meremas tubuh Dev. Segera, tubuh Dev dikompres menjadi bentuk bola, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat terdistorsi. Oke, dia tidak bisa melarikan diri. Bantu aku. Dengan cepat, setelah melihat ini, Kawashima Hiroshi menarik napas panjang lega, mengetahui bahwa Dev tidak dapat melarikan diri. Prajurit lain yang terburu-buru juga lega. Kekuatan Dev melebihi harapan mereka. Jika bukan karena jaring berlian yang menjebak Dev, mereka pasti sudah terkubur di sini. Meskipun tidak ada cara untuk menghancurkan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan untuk saat ini, itu akhirnya membatasi kemampuan Dev untuk bergerak. Selama Dev terkendali, yang lain tidak akan menjadi masalah. Melihat Dev diikat oleh jaring berlian, Darren Sudan, Eli sangat gugup dan khawatir. Dev melihat ini, Eli ingin melangkah maju untuk menyelamatkan Dev. Jangan datang. Dev buru-buru menghentikan Eli. Dengan kekuatan Eli akan mati. Tidak ada efek sama sekali. Eli menatap kosong pada Dev yang terikat. Air mata mengalir di wajahnya. Bawa Dev ini keluar dari sini. Melihat Eli hendak bergegas, Kawashima Hiroshi memerintahkan samurai lain yang terburu-buru. Dari 5 samurai, sekarang 3 terluka, dan hanya 2 yang masih sehat. Jika lembah dewa obat dan orang-orang ini bergegas bersama, Kawashima Hiroichi juga merasa sangat sulit. Jadi dia berencana untuk membawa Dev keluar dari sini terlebih dahulu. Melompat saat para prajurit akan mulai membawa pergi Dev, tiba-tiba terdengar suara retakan. Semua orang melihat dan menemukan bahwa jaring berlian yang mengendalikan Dev memiliki benang sutra yang putus. Melompat, kemudian utas lain putus. Otot-otot Dev memancarkan cahaya keemasan, menonjol terus-menerus, menahan kekuatan penekan jaring berlian. Kali ini, ekspresi Kawashima Hiroichi dan yang lainnya langsung menjadi sangat jelek. Jaring berlian ini dapat dianggap sebagai artefak, meskipun telah mengalami perubahan dan agak bobrok. Artefak itu bagaimanapun juga adalah artefak. Bagaimana bisa begitu mudah runtuh, saudaraku? Ini, Kawashima Hiroji melihat jaring berlian yang benang sutranya putus, dan berkata dengan terkejut di wajahnya, "Jangan khawatir. Jaring berlian ini tidak bisa dihancurkan dan tidak akan mudah pecah." Kawashima Hiroichi berkata, tapi jantungnya berdebar kencang. Kawashima Hiroichi juga tidak yakin bahwa jaring berlian ini tidak akan putus, karena benang sutra dari jaring berlian masih retak saat ini. Tapi kata-kata Kawashima Hiroichi baru saja mendarat, dan jaring intannya terkoyak dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang menakutkan menyerang 2 prajurit yang berdiri di dekat jaring berlian dan ingin membawa pergi. Dev langsung dikirim terbang oleh kekuatan spiritual ini. Dev menggertakkan giginya, masih berusaha mati-matian mencoba untuk benar-benar merobek jaring berlian, dan kekuatan spiritual yang tak
ada habisnya dimuntahkan. Bang! Ada suara keras. Dan segera, jaring berlian itu benar-benar hancur. Dan pecahannya melesat ke sekeliling. Dan banyak pohon di sekitarnya tumbang oleh benang sutra yang putus ini. Cahaya keemasan di tubuh Dev tiba-tiba muncul. Dan paksaan turun dari langit, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Melihat situasi ini, kelima samurai itu langsung tercengang. Dan Kawashima Hiroji itu memanfaatkan pijakan Dev yang goyah dan menebas bagian belakang leher Dev dengan pisau tajam. Dia ingin memenggal kepala Dev dengan pisau raja. Kepiting, dentang, ada suara benturan logam, dan kemudian lengan. Kawashima Hiroji mati rasa, dan pedang samurai di tangannya langsung terbang. Tubuh Dev hanya meninggalkan bekas putih, dan dia tidak terluka sedikit pun. Kawashima Hiroji, yang telah mematahkan lengannya, sekarang tidak dapat mengambil pedang samurai. Dev perlahan berbalik dan menatap Kawashima Hiroji yang menyerangnya. Kawashima Hiroji menatap mata Dev dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Aku akan menurunkanmu dulu, Dev mengatakannya, mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah Kawashima Hiroji. Ketika Kawashima Hiroji melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan berlari. Tetapi dia tidak lari sama sekali, dan langsung dibawa kembali oleh Dev. Kawashima Hiroji berjuang di tangan Dev, menusuk. Dev meraih salah satu lengan Kawashima Hiroji dan tiba-tiba menariknya dengan keras. Dia merobek lengan Kawashima Hiroji dengan tiba-tiba. Adegan berdarah ini mengejutkan semua orang. Jeritan Kawashima Hiroji bergema di seluruh lembah Dewa Obat. Beberapa samurai lain memandangnya dengan wajah yang sangat jelek, meskipun mereka ingin maju dan menyelamatkan Kawashima Hiroji. Tidak ada yang berani bergerak, menusuk. Ada suara sobek lagi, dan salah satu kaki Hiroji dirobek oleh Dev lagi. Pada saat ini, Kawashima Hiroji bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Tubuh Dev penuh dengan darah berceceran, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kental, seperti dewa kematian di neraka. Bahkan Eli dan Darensu menyaksikan, dan mereka sedikit ketakutan. Mereka semua berpikir bahwa Dev menjadi gila. Dalam keterkejutan semua orang, Dev langsung merobek anggota tubuh Kawashima Hitoji. Pada saat ini, Kawashima Hiroji hanya memiliki satu batang tubuh. Meski begitu, Kawashima Hiroji tidak mati, dan dia masih memiliki nafas kehidupan. Menderita rasa sakit yang luar biasa, Dev melemparkan Kawashima Hiroji yang hanya memiliki satu batang tubuh di depan Darensu. Penatuasu, temukan toples. Lempar orang ini ke dalamnya dan rendam dalam obat cair. Kamu tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah, Dev berkata kepada Darensu, Tuan Lembah. Ini, Darensu sedikit kewalahan. Dia merasa ini terlalu kejam. Melihat Darensu tidak bergerak, Dev sedikit mengernyit. Lihatlah dua anak yang mati di depanmu. Apakah menurutmu aku kejam? Darensu memandangi dua anak yang mati dan ibu anak itu. Meskipun hatinya juga terbakar amarah, dia masih sedikit tidak berdaya. Lakukan apa yang saya katakan. Itu adalah perintah. Wajah Dev menjadi sangat dingin, dan suaranya langsung meningkat. Darensu menggigil di mana-mana, dan segera melambaikan tangannya, meminta seseorang untuk menemukan toples, merendam Kawashima Hiroji di dalamnya. Segera, toples itu ditemukan, dan ada cairan obat di dalamnya. Dia melemparkan Kawashima Hiroji ke dalam, hanya kepalanya yang terbuka, dan dia tidak bisa mati dalam waktu singkat.
Melihat pemandangan seperti itu di mata beberapa prajurit lain, satu persatu, ketakutan dan keberanian mereka hancur. Mereka tidak takut mati, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Dev menatap Kawashima Hiroichi dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Sebentar lagi kamu juga akan dimasukkan ke dalam toples. Tahukah kamu apa ini namanya? Dev maju selangkah, perlahan, menakut-nakuti para prajurit untuk mundur. Dengan tergesa-gesa, itu disebut tongkat manusia, dan hal kejam seperti itu diciptakan oleh kalian, penduduk pulau. Hari ini, aku ingin kalian mencicipi apa yang ditemukan oleh nenek moyang kalian. Dev berkata sambil berjalan ke depan. Bajingan, prajurit pulau kami, lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu. Kawashima Hiroichi meraung keras, kami dari keluarga Watanabe. Jika Anda memperlakukan kami seperti ini, duta besar kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Persetan, biarkan duta besarmu mencoba. Dev melangkah keluar dalam satu langkah, dan kemudian melemparkan pukulan Raja Kepiting. 4 prajurit yang tersisa berjuang untuk mendukungnya. Tetapi, mereka sama sekali bukan lawan Dev. Begitu Dev mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul dengan api yang mengamuk, diikuti oleh semburan api yang panas. Dev tidak membunuh mereka, tetapi memotong anggota tubuh para prajurit ini dengan pedang pembunuh naga. Setelah hanya 10 menit, tanah dikotori dengan anggota badan yang terputus, dan 4 samurai berkabung berlanjut. Seluruh tubuh Dev sudah berlumuran darah, dan Eli dan Darensu di samping juga ketakutan. Eli berbisik kepada Dev. Dia takut Dev akan menjadi gila, dan dia tidak akan mengenali kerabatnya karena membunuh tanpa berkedip. Dev menatap Eli dan tiba-tiba menyeringai dengan deretan gigi putih di wajahnya yang bernoda darah merah. Apakah kamu takut aku menjadi gila dan bahkan tidak mengenalimu? Dev berkata dengan bercanda. Eli merasa lega ketika dia melihat bahwa Dev tidak memiliki masalah dengan pikirannya. Jadi dia memutar matanya ke arah Dev dan berkata, aku tidak takut kamu menjadi gila, Tuan Lembah. Bagaimana dengan orang-orang ini? Setelah Darensu merendam Kawashima Hiroichi dan yang lainnya di dalam toples, dia bertanya pada Dev. Dev memandangi beberapa orang yang sekarat dan tersenyum dingin. Saya ingin mempostingnya di forum seni bela diri seperti ini, dan saya ingin semua orang melihat bahwa para pembunuh yang dikirim oleh negara pulau ini akan berakhir seperti ini. Darensu membuka mulutnya, mungkin mencoba mencegahnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dev, jangan biarkan dirimu jatuh cinta pada iblis. Pada saat ini, Naga 5 bergegas untuk berbicara. Paman Naga, jangan khawatir. Aku diukur. Dev mengangguk dan berkata, Naga 5 tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi melihat Dev seperti ini, dia bahkan lebih takut untuk menunjukkan video itu kepada Dev. Jika Dev melihat videonya, dia pasti akan menjadi gila. Dan dia pasti akan langsung menemukan keluarga naga. Segera ada perdebatan besar di forum seni bela diri. Cara Dev ini, beberapa orang setuju, beberapa orang keberatan. Untuk sementara waktu, forum seni bela diri membentuk 2 faksi, berdebat sengit. Dev, anak ini luar biasa. Sangat bagus perlakukan prajurit pulau seperti ini. Biarkan binatang buas ini merasakannya. Bagus sekali. Orang-orang pulau ini, mereka pantas mendapatkan ini. Dev ini terlalu kejam. Tidak,
Peduli apa alasannya? Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Itu terlalu tidak manusiawi. Di lantai atas, kamu berpura-pura menjadi perawan. Macam apa? Bukankah anak cucumu akan dibantai oleh penduduk pulau? Pertengkaran di forum itu begitu intens sehingga hampir menjadi pertarungan nyata. Untungnya forum itu akhirnya ditutup. Dan ini perlahan mereda. Kyoto. Dalam aliansi seni bela diri, Douglas melihat foto-foto yang dirilis oleh Dev di forum. Wajahnya suram dan tidak pasti. Dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pemimpin perempuan tidak boleh disimpan. Kekuatan orang ini sulit dipahami. Dan dia kejam. Hati-hati memelihara harimau. Walton berkata kepada Douglas dengan ekspresi terkejut. Walton tahu bahwa Dev selalu memusuhi dia. Bagaimanapun, orang yang menangkap Yuki adalah aliansi seni bela diri. Jika Dev dibiarkan mencari tahu seperti ini, maka orang berikutnya yang akan dibunuh mungkin adalah dirinya sendiri. Kamu pergi mencari cara untuk menyingkirkannya. Para prajurit pulau ini sungguh sia-sia. Douglas berkata dengan wajah dingin. Baiklah, aku pergi. Sekarang, Walton mengangguk, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di aula keluarga naga, Jaedin dan Tuan Dingchan juga melihat konten di forum. Pesan Dev berada di lembah dewa obat di bawah. Kembali oleh Master Dingchan dan diberitahukan kepada Jaedin yang secara langsung memberi tahu aliansi seni bela diri. Jika tidak, beberapa prajurit pulau tidak akan dapat menemukan lembah dewa obat sama sekali. Bocah bernama Dev ini benar-benar berbakat. Di usia muda, dia mampu membunuh 5 prajurit pulau. Aku tidak tahu siapa yang mengajari dia, tapi metodenya agak kejam. Master Dingchan sebenarnya memiliki beberapa kekaguman kepada Dev. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seorang seniman bela diri semuda Dev untuk memiliki kekuatan saat ini. Pada saat ini, Jaedin tidak mengatakan sepatah kata pun. Menatap beberapa prajurit pulau yang dibuat menjadi tongkat dewasa dan direndam dalam toples. Kekejaman Dev membuat Jaedin merasa sedikit ngeri. Dan pada saat yang sama memberinya rasa krisis. Dia sekarang hanya ingin membiarkan Dev mati. Kecepatan pengembangan kekuatan Dev telah melebihi harapannya. Tuan Dingchan cedera. Raiden, aku akan menyerahkannya padamu. Kali ini, setelah cedera, Raiden sembuh. Dia akan melangkah ke ranah Wuhou dan membiarkannya turun gunung dan pulang. Jaedin meminta Tuan Dingchan untuk membawa Raiden kembali ke gunung untuk perawatan dan membiarkan Raiden masuk ke Wuhou dan turun gunung. Entah kenapa, Jaedin selalu khawatir. Raiden tidak cukup kuat dan akan dibunuh oleh Dev. Jangan khawatir, Patriark Naga. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Raiden dan membiarkannya mencapai ranah Wuhou setelah tahun ini. Tuan Dingchan berkata dengan percaya diri. Jaedin mengangguk senang, lalu berkata kepada Haiden yang ada di sampingnya, Haide, pergi, ambil air naga suci dan berikan kepada Tuan Dingchan untuk dibawa pergi. Patriark, saya khawatir, hanya ada kurang dari secangkir air naga suci. Sekarang, Haiden berkata dengan suara rendah. Apa? Kenapa jumlahnya sangat sedikit? Ketika Jaedin mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Patriark, setelah Tuan Muda tertua mengambil air dari naga suci terakhir kali, ada sangat sedikit tetes air di naga suci. Dan kadang-kadang butuh beberapa hari untuk menjatuhkan setetes. Haiden menjelaskan. Setelah Jaedin mendengarkan, dia tidak
mengatakan apa-apa. Tetapi, wajahnya sangat jelek. Air ini adalah mata air suci, yang disebut air Longkuan di Manor keluarga naga. Pada saat itu, leluhur keluarga naga berakar di sini. Karena ada mata air di sini. Dan mata air yang jernih mengalir dari keran yang diukir dengan indah. Kemudian, diberi nama Longkuan dan air naga suci. Ini dapat menyehatkan tubuh dan meningkatkan kekuatan, yang juga membuat keluarga naga mendapatkan pijakan yang kokoh di Kyoto dalam waktu yang sangat singkat, dan menjadi salah satu keluarga besar terbaik. Hanya saja seiring berjalannya waktu, mata air di Longkuan semakin berkurang, dan hanya bisa turun setetes dalam beberapa hari. Pada saat ini, Jaedin ingat legenda bahwa dia telah berada di keluarga naga sepanjang waktu. Dikatakan bahwa hari ketika air Longkuan benar-benar kering adalah hari ketika keluarga naga dihancurkan. Sekarang semakin sedikit air Longkuan, yang membuat Jaedin merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun itu hanya legenda, Jaedin masih mempercayainya sampai batas tertentu. Patriark Naga, tidak perlu mata air naga. Aku juga bisa menyembuhkan Raiden. Kamu bisa yakin. Melihat wajah Jaedin jelek, Tuan Dinchan berkata dengan lega. Bagaimana dia tahu bahwa apa yang Jaedin khawatirkan bukanlah tubuh Raiden, tetapi kelangsungan hidup seluruh keluarga naga. Kyoto. Paviliun Pelindung Hukum. Masao Nagamura sedang duduk di kursi dengan wajah marah. Di kursi utama adalah Tuan Si. Saya protes. Saya ingin memprotes dengan tegas. Prajurit pulau kami telah mengalami pelecehan yang tidak manusiawi. Dev, ini hanyalah binatang buas. Masao Nagamura menamparkan meja dan menggeram keras. Tuan Si tersenyum dan tidak marah pada protes keras Masao. Duta Besar Nagamura, karena Anda mengatakan orang-orang ini adalah prajurit pulau Anda, saya harap Anda dapat menunjukkan izin masuk orang-orang ini kepada saya. Meskipun kami ramah di Daxia, tidak ada orang yang tidak menyapa dan bisa masuk dengan santai. Jika Duta Besar Nagamura tidak dapat memberikan izin masuk untuk orang-orang ini, maka saya akan menganggap prajurit pulau ini sebagai mata-mata yang diam-diam menyusup ke negara kami. Dalam hal ini, saya membutuhkan Duta Besar Nagamura untuk menjelaskan kepada saya. Pernyataan Tuan Si membuat Masao tiba-tiba tercengang. Setelah melihat foto-foto di forum, dia bergegas untuk memprotes dengan marah. Lupa bahwa para pejuang pulau ini telah memasuki negara itu secara ilegal. Tuan Si, orang-orang ini telah berubah tanpa bisa dikenali. Apakah mereka adalah pejuang dari negara pulau kami? Saya tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Ketika saya kembali untuk menyelidiki dan menjelaskan kepada Tuan Si, Masao memiliki senyum minta maaf di wajahnya, dan dia tidak memiliki kesombongan sekarang. Jika dia benar-benar ditunjuk sebagai mata-mata, masalah ini bisa dibujuk. Kalau begitu aku akan menunggu penjelasan Duta Besar Nagamura. Tuan Si masih memiliki senyum di wajahnya. Masao menyeka keringat dingin dari dahinya, dan kemudian berjalan pergi dengan putus asa. Bodoh, orang ini benar-benar menembak kakinya sendiri. Melihat Masao pergi dengan putus asa, Winston tertawa. Namun, tidak ada senyum di wajah Tuan Si saat ini. Winston, metode Dev ini agak kejam. Dan bahkan, diumumkan, pengaruh seperti itu terlalu buruk. Tolong beritahu dia. Tuan Si berkata dengan dingin. Bawahan patuh. Melihat Tuan Si tidak senang, Winston segera membuat kakinya gemetar.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.